Inventarisasi Satker-Satker Ditjen PHU dan para peserta Zoom yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas perkenan pada pagi hari ini kita diperkenankan bertemu secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka sosialisasi pedoman teknis inventarisasi BMN pada Satker-Satker Ditjen PHU. Adapun kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa hal. Yang pertama, bahwa tanggal 28 November ini atau dalam 4 hari ke depan, kita diminta untuk segera menyelesaikan seluruh proses inventarisasi BMN pada Satker-Satker Ditjen PHU. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan proses alih status penggunaan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Mengingat waktunya sangat minim, dan setelah kami memantau di Biro Keuangan bahwa progres sampai dengan hari ini masih 68,40% Satker yang sudah melakukan inventarisasi dan melakukan upload dokumen dan data dukung ke link Rupawan sebagaimana surat kami nomor B2510-SC-B34-KU.00-10-2025. Untuk itu kami merasa perlu kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada kendala atau hal-hal yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian yang kami di Biro Keuangan mungkin tidak bisa memonitor sejauh itu secara langsung, sehingga dirasa perlu dilakukan adanya rapat koordinasi ini. Kemudian yang kedua juga mengingat adanya rapat koordinasi bersama dengan tim pemeriksaan interim LKKA tahun 2025 BPKRI pada tanggal 5 November, sehingga ada beberapa perubahan terkait dengan berita acara maupun dokumen kelengkapannya yang sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui surat nomor 2379-B3-B3-KS.01-10-2025 yang kemudian terpaksa kita rubah atau kita lakukan penyempurnaan di dalam surat B2510-SC-B34-KU.00-10-2025. Namun sebelum kita mulai rapat koordinasi kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu latar belakang dari Bismillahirrahmanirrahim. dilaksanakannya acara ini. Untuk yang pertama, marilah Bapak Ibu sekalian kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Biro Keuangan dan BMN. Kepada Bapak Kepala Biro Keuangan dan BMN, Bapak Ahmad Hidayatullah, kami persilakan. Terima kasih Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman seluruh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang saya hormati teman-teman Kabid atau juga operator yang ada di bidang PHU seluruh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Yang saya hormati teman-teman di kabupaten kota, baik kepala kantor, juga seksi PHU, kemudian juga yang saya hormati teman-teman di Biro Keuangan dan BMN,
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada hari ini, tanggal 24 November tahun 2025, berarti kalau Ibu Bapak semuanya membaca surat yang telah dikirim oleh Kementerian Agama Pusat yang ditandatangani oleh Bapak Sekjen, yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rina, baik di surat B2379 maupun di surat B2510, di situ disampaikan bahwa kita memiliki tahapan-tahapan dalam kaitan dengan mempersiapkan likuidasi atau penutupan laporan keuangan barang milik negara, semua aset yang ada di PHU, itu kita sudah sepakat di dalam surat 2 tadi, kita batasi tanggal 28 November tahun 2025. Mengapa? Karena inventarisasi yang diharapkan bisa kita penuhi sampai dengan tanggal 28 November 2028 itu baru langkah awal. Kita akan menjalankan langkah-langkah berikutnya, yaitu terkait dengan verifikasi, validasi, kemudian yang akhirnya nanti kita akan melakukan sebuah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Karena itu, Ibu Bapak, pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang sangat penting di waktu sisa 4 hari. Ya. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Kita punya waktu tinggal 4 hari untuk inventarisasi persiapan likuidasi, khususnya BMN, di tempat kita masing-masing dalam persiapan tadi untuk likuidasi Direktorat Jenderal PHU. Ibu Bapak yang saya hormati, surat-surat tadi sebagaimana kita lazimnya dalam mempersiapkan penutupan Direktorat Jenderal PHU, kita memiliki dasar hukum yang sudah jelas. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang kemudian merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang menyiratkan bahwa pembentukan Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh ini memang perlu kita persiapkan, baik di likuidasi maupun di transfer asetnya. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 92 tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 yang biasa kita pakai, yaitu tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah. Begitu juga peraturan Menteri Keuangan tentang penatausahaan barang milik negara, kemudian juga peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tentang tata cara pelaksanaan inventarisasi BMN. Ibu Bapak, sehingga terkait dengan pembentukan Kementerian Agama, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, itu tidak bisa kita memindahkan asetnya itu seperti kalau kita pindahan kos, kita pindahan rumah, diringkesi, dikemas-kemas langsung dipindah, nggak cukup. Harus ada upaya-upaya inventarisasi supaya nanti saat kita melakukan pengalihan itu sudah sesuai dengan prosedur,
baik yang ada di Kementerian Agama maupun di Kementerian Haji. Nggak bisa kita berpikir sederhana langsung dipakai, pakai. Semua ada prosedurnya. Karena itu mengapa kita 1 bulan yang lalu sudah membuat surat agar kita melakukan inventarisasi sampai tanggal 28 November 2025. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena kadang-kadang kita ini di alam bawah sadar kita dengan seiring penutupan Direktorat Jenderal PHU dan kemudian terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, kita kadang-kadang lupa sisi administrasinya, karena di undang-undang sudah tertulis semua aset, semua SDM, itu kayak otomatis begitu saja tanpa diadministrasi, tanpa ada prosedurnya. Langsung di lapangan kadang-kadang ada yang sudah merasa rumah tangga sendiri, kan? Kemudian ada yang bahkan pindah kantor, ada loh Bapak Ibu yang sudah pindah kantor sendiri. Ini bagaimana, ini bukan kos-kosan. Tapi semuanya ada prosedur, karena itu di dalam undang-undang itu juga ada pasal yang menyebut semua pelaksanaan pengalihan aset itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inilah yang harus kita lalui, Ibu Bapak. Kita harus menyadari sebagai ASN itu ada prosedur yang harus kita lalui. Salah satunya yaitu inventarisasi yang sudah 1 bulan lalu kita minta dan akan kita akhiri tanggal 28 November. Dengan demikian, maka langkah-langkah berikutnya dengan inventarisasi itu diharapkan akan valid. Data-data barang milik negara yang akan kita alihkan itu valid. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang perlu kita pahami semua, sehingga tolong baik kita nanti yang akan menjadi pindah atau yang tidak, itu nggak usah mempengaruhi langkah ini, karena setiap pembentukan kementerian baru, setiap penghapusan struktur yang ada di Kementerian Agama, itu semuanya mesti harus kita lalui dengan benar, tanpa ada hubungannya dengan diri kita nanti akan kemana, kan gitu ya. Itu yang sudah kita biasakan dilakukan, termasuk kemarin kepada saat kita melakukan likuidasi Badan Penjaminan Produk Halal BPJPH. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya kita perlu memahami tujuan inventarisasi ini tidak lain adalah pertama, untuk mengakurasi data aset. Jadi data aset yang akan kita alihkan itu perlu diakurasi Bapak Ibu, perlu divalidasi, perlu dipastikan bahwa barang-barang inventarisasi asetnya itu sudah clear and clean, kan gitu. Nah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah yang kedua nanti dengan inventarisasi ini tujuannya pada saat pemindahan aset itu atau transfer aset kita ada dasarnya. Dasarnya ini loh hasil inventarisasi itu yang akan kita alihkan gitu, supaya nanti di hari kemudian nggak jadi rebutan, di hari kemudian nggak terjadi perbedaan pendapat, semuanya sudah dilakukan melalui inventarisasi yang jeli, yang cermat gitu. Nah, sehingga berikutnya diharapkan nanti minimal kesalahan datanya atau tidak terjadi, bahkan tidak terjadi kesalahan data. Nah itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau sudah kita bisa wujudkan, tata kelola barang milik negara kita menjadi kuat, bagus, baik yang melepas maupun yang menerima itu menjadi termudahkan. Ini Ibu Bapak inventarisasi kita lakukan, sehingga kurang 4 hari ini tolong yang Kanwil mengingatkan, bidang-bidang mengingatkan kasih-kasih yang ada di kabupaten kota. Selanjutnya dipantau setiap hari supaya apa? Tadi
aktivitas inventarisasi kita bisa kita wujudkan. Ini sudah dibuka berapa hari Bu Rina? Sudah hampir 20 harian kan ya? 20 harian sampai hari ini baru datanya tadi yang disampaikan oleh Bu Rina yaitu 68,50%. Nah, padahal 20 hari masih sisa 44,5%. Nah, bisa nggak nih kita kerja 4 hari? 20 hari saja baru dapat 64,5%. Nah, sekarang 68,5%. Nah, sekarang tinggal 4 hari. Tapi saya juga nggak kaget dengan kebiasaan kita. Biasanya kita mulai dari zaman sekolah dulu sampai sekarang itu kalau masih jauh-jauh itu kadang-kadang mempersiapkannya masih agak ragu-ragu, males-malesan. Tapi kalau sudah dekat ujiannya, wah SKS, sistem kebut semalam. Walaupun sebenarnya tidak kita kendaki waktu yang pendek untuk melakukan inventarisasi ini. Kenapa? Nanti bisa ceroboh, bisa tidak cermat. Harapannya panjang itu kan ditimbang-timbang dulu segala macamnya jadi cermat. Tidak tergesa-gesa. Harapannya begitu supaya akurat, kemudian tidak ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, tapi karena sekarang sudah terlanjur, tinggal 4 hari, nanti ada juknis yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Ada Pak Toro nanti, ada Bu Rina yang akan menjelaskan secara detail gimana juknis pelaksanaannya. Lanjut, Ibu Bapak yang saya hormati, nanti inventarisasi aset ini itu mencakup banyak hal, mulai dari tanah, gedung dan bangunan. Nah, tanah itu nanti yang kita lihat yang seperti kemarin PLHUT kan gitu ya. Nah, itu bagaimana pengalihannya. Nah, itu kan sudah kita tuntun. Nah, nanti tanah yang dipakai yang sudah tercatat di 09 ya sudah otomatis kan gitu ya. Kita serahkan, maksudnya otomatis itu kita masukkan di dalam inventarisasi. Tapi tanah yang memang bangunannya tanah yang tercatatnya di 01 atau di Sekretariat Jenderal bagaimana nanti Pak Toro sama Bu Rina akan berikan. Nah, termasuk yang kemarin kita diskusikan kalau tanah itu di dalam satu bangunan dengan tanah itu menampung bangunan yang satu tempat antara kantor Kemenak dengan PLHUT-nya bagaimana. Nah, itu kemarin kan juga kita bahas ya, misalnya tanahnya ya tetap tanah Kementerian Agama. Tapi gedung PLHUT-nya ya nomor 2 nanti kita bahas itu ya. PLHUT karena itu SBSN maka tetap miliknya Kementerian Haji. Nah, kalau nggak ada tempat untuk yang Kementerian Agama, akhirnya digunakan bersama. Yang numpang siapa? Yang numpang yang tidak punya gedung, karena gedungnya sudah tercatat di SBSN, sehingga bisa jadi yang gedungnya bersama-sama itu tanahnya milik Kementerian Agama, tercatat di Sekjen Kementerian Agama, gedungnya di Kementerian Haji, kemudian penggunaan bersama nanti dengan perjanjian tentunya ada, kalau penggunaan bersama itu ada perjanjian yang Ibu Bapak mesti ada, tapi nanti yang tanda tangan adalah Pak Sekjen. Nah itu nanti kita menumpang di gedungnya PLHUT Haji. Nah, itu keunikan-keunikan begitu kan kalau waktunya pendek kan mengerjakannya tidak bisa cermat. Tapi kalau kemarin satu-satu kita lakukan bisa cermat. Itu tujuannya Bapak Ibu, sehingga harapannya nanti di suatu waktu lagi kalau ada rentang waktu yang disediakan itu jangan dianggap enteng. Nah, jadi dijalankan satu-satu karena yang kita mau bereskan ini kadang-kadang macam-macam rinciannya itu macam-macam sifatnya yang harus kita sikapi. Nah, kemudian kalau tanahnya sudah sendiri terpisah, bahkan lokasinya itu sendiri di area yang memang khusus untuk PLHUT, nah itu kemarin kan sudah kita kasih acuan ya. Nah, kalau yang tanahnya seperti itu ya sudah kita serahkan. Nah, tapi kalau misalnya ada tanahnya yang luas,
Sementara PLAUT ya kita kasih porsi yang sesuai dengan kantor PLAUT-nya supaya tanah yang lain masih bisa dipakai di Kementerian Agama untuk urusan yang lain, karena nanti di tahun depan rencananya kita juga ada yang namanya pusat layanan keagamaan untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk keluarga kursus sustatin, untuk macam-macam lah gitu. Lah itu tetek bengek rincian-rincian Bapak Ibu yang perlu kita cermati sebenarnya, karena itu ada waktu panjang. Kemudian berikutnya peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan. Nah itu kan ada akun-akunnya nyangkut itu, terutama yang satu area misalnya, dalam satu halaman ada kantor PLAUT. Nah, nanti jalannya bagaimana? Irigasinya gimana? Jalannya numpang Kementerian Agama, ya sudah, berarti kantornya ya satu luasan sesuai dengan bangunan yang ada kalau memang aset tanahnya bukan aset Kementerian Agama atau di Sekjen dan sebagainya. Itu semuanya, tapi kalau tercatat di Sekjen kita catatnya tetap di Sekjen, gedungnya saja yang PLAUT dan sebagainya. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian aset tetap lainnya, aset tak berwujud, aset lainnya dan sebagainya, itu nanti apa itu aset tak berwujud, apa bedanya dengan gaib? Itu nanti Pak Toro sama Bu Rina yang jelaskan satu-satu. Ibu Bapak yang saya hormati, nah, nanti tahapan-tahapannya juga dijelaskan oleh Pak Toro ya, seperti ini, nanti saya nggak usah detail. Kemudian apa yang harus dibuat, kemudian prinsip pelaksanaan inventarisasinya gimana, cut off-nya kapan, yaitu sesuai dengan batas waktu yang kita berikan tanggal 28 November 2025. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ini Bapak Ibu. Progres penyampaiannya sampai sekarang. Nah, ini koreksi masing-masing. Jambi, di Provinsi Jambi, Maluku Utara, Maluku, NTB, Sulawesi Tenggara, itu inventarisasinya sampai kabupaten kotanya masih di bawah 20%. Ayo coba. Nah, cepat. Kemudian Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, atas haji di Jeddah, di Mekah, kemudian kantor pusat Sulawesi ini juga diundang sekarang ya, atas haji ini ya. Nah, kantor pusat, di kantor pusat itu berarti yang ada di Direktorat Jenderal PHU, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Gorontalo itu masih antara 20 sampai 40,99%. Terutama yang kantor pusat Direktorat Jenderal PHU. Bolehlah hati masih bimbang memikirkan mau di mana kita kan gitu ya. Tapi jangan mengganggu ini, karena kita harus bisa memastikan pada Kementerian Haji sesuai dengan waktunya kita menyerahkan aset gitu ya. Termasuk di atas haji. Kemudian berikutnya di Papua, Provinsi Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, masih antara 41 sampai 60,99%. Nah, ini tolong dikebut, dipercepat. Kemudian Kalimantan Selatan, ini maksudnya di kabupaten kotanya ya, di oprak-oprak. Kalau bahasa saya itu oprak-oprak, kalau bahasa Bapak Ibu ya di halo, diingat-ingatkan begitu. Kemudian untuk Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Barat, Jawa Timur, NTT, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, itu baru 70 sampai 80,99%. Tolong dikebut sedikit lagi. Kemudian Riau, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Bengkulu itu masih 81 sampai 99,99%. Nah, ini didorong-dorong lagi. Dan apresiasi, tepuk tangan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Papua Barat, hebat. Sudah 100%. Ya, tepuk tangan untuk beliau-beliau ini. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, hajat kita rapat hari ini. Nanti Pak Toro akan melanjutkan.
Bu Rina akan melanjutkan supaya kita bisa mempercepat, memanfaatkan waktu yang sisa 4 hari ini supaya inventarisasi kita tuntas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja mengikuti yang disampaikan Pak Toro dan Bu Rina dan menindaklanjutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kalau Assalamualaikum ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan-pertanyaan, tadi ada persoalan-persoalan yang besar-besar saja dulu. Kalau yang kecil-kecil nanti Pak Toro sama Bu Rina ya. Kebetulan saya juga mau rapat dengan BPK. Nah, silakan 1 atau 2 pertanyaan boleh. Baik, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk barangkali ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Keuangan dan BMN. Namun waktu kita mungkin hanya sampai hanya 10 menit ke depan ya Pak Nggih, karena kebetulan Pak Karo jam 9 masih ada agenda lainnya. Jadi nanti mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman tim teknis untuk penjelasan berikutnya dan mungkin pertanyaan yang juga sifatnya lebih teknis. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kan Kemenak Kabupaten Inhil. Namun sebentar, mohon maaf, izin Pak. Sebelum kita menginjak ke sesi pertanyaan, mungkin dari Biro Keuangan dulu yang akan bertanya ini khususnya ke Kanwil Jambi ya. Di wilayah Jambi ini progresnya menurut hari ini masih 4%. Apakah ada kendala di dalam proses inventarisasinya? Mungkin dari Kanwil Jambi ada yang bisa menjelaskan? Karena pantauan kami untuk yang lainnya sudah mengalami pergerakan, namun hanya Kanwil Jambi yang masih stuck di angka 4%. Silakan. Ada perwakilan dari Kanwil Jambi? Atau dari Satker, Kan Kemenak Tebo, atau dari yang sudah hadir, Sarolangun? Silakan. Apakah ada kendala, Pak, Ibu? Untuk maaf Bu, untuk Kerinci sudah diupload Bu. Oke, baik, Kerinci. Iya. Kita cek ya, Pak. Itu sudah disatukan semuanya. Oke, kemarin memang belum upload ya, Pak. Kemarin baru Sungai Penuh dan Kanwil Jambi, itu pun baru SK-nya saja yang diupload. Ya. Ini kemarin uploadnya Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Tidak ada kendala ya, Pak, Jambi ya? Tidak. Untuk saat ini di Kerinci tidak ada kendala. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita ke Kan Kemenak Inhil. Silakan, Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu. Baik. Itu Ya, oke. Silakan, Bapak. ya selamat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kepala Biro yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Kanwil sampai Kemenak yang mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Ada beberapa hal. Alhamdulillah untuk Riau saya lihat tadi sudah 81 lebih ya. Sedikit lagi mudah-mudahan Pak Biro ini mencapai angka 100 seperti DIY. Mudah-mudahan sama-sama berdoa, terutama kita likuidasi ini tidak ada masalah untuk di Riau. Cuman ada beberapa hal berkaitan dengan Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ini kami berada memang di ujung Pak Kepala Biro, ujung sekali, 8 sampai 9 jam dari ibu kota provinsi Pekanbaru. Memang beberapa tahun ini kita sudah mengajukan untuk pembangunan pelhut, ya, karena tanahnya tidak ada, maka kita usulkan kemarin tanah
Kementerian Agama kantor lama. Sementara kantor lama itu sekarang kita kan punya kantor baru. Kantor lama itu ditempati oleh pengawas kita, baik itu pengawas Penmat dan pengawas PAI. Dan juga di situ ada MUI kita taruh di kantor itu, dan ada juga pengawas. Ada juga FKUB di kantor lama itu. Jadi ditempati tanah kita. Memang lebarnya tidak terlalu lebar tanah yang lama itu. Namun akhir ini kan tahun 2026 kita mendapat fasilitas untuk membangun Pelhut. Tanah sudah kita minta dengan Pak Bupati, yaitu lebarnya sekitar 16, panjangnya 24. Itu sudah menjadi tanah Pelhut, siap untuk dibangun, tanah kosong. Itu mohon izin Pak, itu di tanah yang tadi dimaksud di kantor Kementerian Agama lama, atau ada tanah sendiri lagi? Ada tanah tersendiri Pak, cuma ukurannya 16 kali 24 yang cuma ada di dalam kota Pak. Dulu kan konsep dasarnya kita kan harus berdekatan nih sebelum jadi permisahan gitu. Jadi konsepnya gitu. Lalu saya cari tanah dengan Pak Bupati, alhamdulillah tanahnya strategis di samping pengadilan negeri, dikasihlah oleh Pak Bupati. Ini bisa dibangun Pak Kemenak, karena nanti parkirnya berada di Kemenak. Mantap Pak Bupati tanahnya, saya bilang. Setelah dalam perjalanannya terjadi pemisahan, kan ingin tanahnya lebar. Jadi tanah ada, tapi baru-baru ini Kasih Haji mengajukan juga dengan Pak Bupati, kita ketemu di kantor, mohon dibantu Pak Bupati tanahnya. Sudah diajukan proposal ulang untuk minta tanah ulang. Kata Pak Bupati, tidak ada di dalam kota lagi Pak, bagaimana tanahnya. Mau tak mau bangun ada yang ada dulu. Kalau tidak ya agak-agak susah cari tanah, karena di Inhil sama tahu sendiri Pak, tanahnya ini berlumpur Pak, campur banyak rawa gitu. Inilah kondisi sekarang Energi Hilir. Cuman ini kalau yang siap bangun memang ada, sudah menjadi, ini sudah kita serahkan ke Pelhut Pak, ke tanah haji Pak. Jadi memang itu yang di kantor lama ya? Itu yang kantor lama ya? Yang di kantor lama itu masih ada penempatan Pak. Itu Jalan Petran Pak, yang kemarin kita... Yang sudah diserahkan yang tanah sendiri tadi yang di kota? Iya, benar Pak, benar. Yang menjadi aset Pelhut itu tanah sendiri. Yang 16 kali 24 yang dikasih Pak Bupati. Tapi kita ajukan lagi. Kira-kira masalahnya apa Pak? Masalahnya lebarnya kurang Pak. Itu masalahnya. Kasihan kawan-kawan. Tapi saya gini, karena ini konsep lama, konsep nyatu, jadi tak jadi masalah kantor, walaupun kantor Pelhut itu 16 kali 24, ya kan. Tapi kan halaman Kemenak kan luas untuk parkir Pak. Gitu. Kemungkinan saja dengan kementerian baru mereka tak mau, mungkin Pak ini kecil gitu kan. Itu masalahnya. Tidak tahu. Jadi kalau kantor lama masih ada penempatan Pak, seperti arahan Bapak kemarin, itu masih ada penempatan pengawas kita, baik PAI maupun Penmat di situ. Setelah itu MUI saya letakkan di sana, FKUB saya letakkan di sana, semuanya di kantor lama berfungsi Pak. Lepas itu aset-aset kita yang memang belum boleh dihapuskan, kita taruhkan di sana pengamanannya. Jadi itu dasar pertimbangannya itu. Cuman kemarin Kasih Haji kita mohon buat ulang proposal, minta tanah lagi. Sampai hari ini belum ada jawaban dari Pak Bupati. Tapi kalau untuk membangun, siap tanah yang ada ini Pak. Ukurannya memang agak kecil, tapi cukuplah 16 kali 24 lebarnya. Itu Pak. Terima kasih Pak Biro. Itu saja sebagai laporan. Mohon maaf, mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Saya mengapresiasi usaha Bapak. Usaha Bapak ini bagus. Artinya kakak yang baik ini, yang ikhlas mencarikan adiknya yang mau buat rumah, kan gitu ya. Nah, saya acungi jempol Pak. Sedikit lagi Pak Biro. Untuk Indragiri Hilir itu sejak saya masuk, alhamdulillah kita udah bikin perda jemaah haji gratis, tidak pernah membayar uang lokal lagi dari ke Batam. Ya, jadi perdanya udah permanen Pak, insya Allah tidak ada masalah pemberangkatan bulannya. Itu bagus ini Pak, artinya Bapak sudah menyiapkan banyak hal lah untuk umat ya. Ini sebenarnya kan untuk umat. Siap Pak. Untuk kantor yang tadi Bapak sampaikan sebut nggak apa-apa Pak, itu sudah cukup lebar juga, luas 16 kali 24, saya pikir sudah visible lah. Nah, nanti kalau parkirnya di kantor Kemenang nggak apa-apa untuk alat untuk mempererat persaudaraan Pak, mempererat persaudaraan. Ya, siap itu saya pikir setuju.
Nah, nanti yang tanah yang bekasnya kantor Kemenak lama, nah nanti Bapak persiapkan, insya Allah tahun depan pengumumannya sudah ada, itu kita akan melahirkan sejenis PLHUT juga, sejenis itu dari SBSN, itu namanya untuk Pusat Layanan Keagamaan, Mbak. Jadi nanti bisa dipakai, cocok itu untuk MUI, untuk macam-macam, cocok lah untuk pelayanan keagamaan. Saya pikir ide Bapak sudah bagus dan terima kasih Pak. Dan ada satu lagi untuk yang kebutuhan inventarisasi ini InHeal sudah 100%, luar biasa. Ya siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Wiro. Ya. Oke. Terima kasih petunjuknya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Kemenak Kabupaten InHeal. Selanjutnya dari Kanwil Sulawesi Selatan. Silakan. Silakan. Terima kasih, Rina. Wajahnya mana, Pak? Bentar, Pak. Mas Hatta ya? Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, ini lebih teknis. Nggak ada ukuran S. Pertanyaan kami, ini kan Sulsel sudah di angka 100% Iya. inventarisasinya. Nah, kemarin kami coba simulasi untuk pengajuan alih statusnya itu ternyata sepertinya butuh waktu yang cukup lama juga, Pak. Nah, makanya apakah kami harus menunggu di batas 28 itu untuk melanjutkan alih statusnya untuk menunggu validasinya, atau kami bisa start lebih awal karena di satker kami Pak ada beberapa satker yang jumlah asetnya itu di atasan 400, maka bahkan ada yang sampai 1000-an. Itu untuk alih statusnya kami coba simulasi kemarin itu dipilihnya satu persatu ketika akan memilih satker tujuan Pak. Nah, kalau khawatirnya kami kalau lambat geraknya sih bisa ambil waktu yang cukup banyak. Nah, kira-kira gimana Pak petunjuknya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang sedang kita bahas ini kan memang inventarisasinya Pak ya, sampai tanggal 28. Nanti untuk pengalihannya, alih status segala macamnya, biasanya nanti ada mekanisme yang dibimbing oleh teman-teman Pak untuk mekanisme nasional. Jadi kalau sudah inventarisasinya masuk semua, nanti teman-teman akan memberitahu bagaimana ngekliknya, akan diklik satu-satu atau diklik jadi satu langsung yang sudah terinventarisir masuk, itu nanti teman-teman akan membenahi Pak. Dan itu kita juga akan ada kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk membuat yang kalau prosedur normal itu lama, nanti kita pakai prosedur khusus Pak, sehingga semua yang sudah terinventarisasi jadi. Itu nanti mungkin Pak Toro juga nanti akan menjelaskan, dan nanti juga akan ada pertemuan lagi kalau sudah waktunya di fase transfer, itu nanti ada pertemuannya lagi Pak. Nanti teman-teman BUMN yang akan memandu bagaimana pengalihan statusnya yang sifatnya nasional rombongan begini. Tentunya biasanya agak lebih cepat Pak, dan ada panduan juga, bantuan dari Kementerian Keuangan khususnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aman Pak, ditunggu saja Pak. Nanti sampai 28 setelah itu ada langkah lagi. Siap. Terima kasih. Mungkin begitu ya, cukup ya. Selanjutnya Pak Toro saya persilakan nanti memimpin, dan saya mohon izin Ibu Bapak, saya akan rapat dengan BPK jam 9. Rapat selanjutnya dipimpin oleh Pak Toro dan teman-teman dari BMA, dari Aklab untuk panduan teknis inventarisasi ini. Moga-moga lancar. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo Keuangan atas waktunya. Bapak Ibu, untuk pembukaan sosialisasi ini kita cukupkan sampai saat ini. Nanti kita akan lanjut langsung dengan tim teknis. Untuk itu mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita akan langsung lebih ke teknis ya. Untuk teknis ini nanti akan dipandu oleh Bapak Ketua Tim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Kuswantoro. Mungkin langsung saja kepada Bapak Kuswantoro kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Wabarakatuh. sejahtera. Ya, yang kami hormati seluruh peserta yang hadir, setelah rapat sosialisasi, inventarisasi aset izin PHU yang sama-sama kita harapkan kesehatannya untuk segera untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Baik, tentu saja bahwa sebagaimana tadi disampaikan Pak Kepala Biro Keuangan dan BUMN, memang proses inventarisasi ini adalah bagian awal dari proses likuidasi izin PHU. Sebagaimana kita tadi sudah mendengar juga dasar-dasar hukum yang menjadikan kegiatan ini menjadi sangat penting, dan saya kira nanti ada beberapa teknis yang perlu diketahui oleh Ibu Bapak sekalian. Mungkin sebelumnya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi unit yang belum hadir nih, Satker di izin PHU yang belum hadir, mohon segera diinfo yang kenal ya. Kalau melihat tidak ada, karena kami mencoba untuk melakukan inventaris hadiran tadi, rupanya masih banyak ya yang belum hadir. Tolong nanti dikasih di info teman-temannya yang belum hadir supaya bisa mengikuti kegiatan ini, agar nanti dokumen yang kita siapkan sebagai dokumen inventarisasi itu bisa menjadi dasar untuk nanti diajukan alih status penggunaan ke Ditjen Kekayaan Negara atau DJKN. Yang nanti secara kolektif akan diterbitkan alih status penggunaan ke Kementerian Haji. Nanti kalau sudah itu, barulah nanti kita bisa melakukan transfer aset yang tadinya dicatat oleh Kementerian Agama, nantinya akan dicatat oleh Kementerian Haji. Nah, itu yang saya kira perlu disepakati bersama ya, bahwa pemaparan ini akan menjadi satu hal yang penting sehingga perlu diikuti. Baik, selanjutnya kita langsung saja bahwa beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Ruang lingkupnya pertama, ruang lingkup dari inventarisasi ini merupakan semua aset ya yang dicatat oleh Ditjen PHU dalam aplikasi Sakti. Nah, jadi semua aset yang dicatat, yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana saldo audited tanggal 31 Desember 2024, dan tentunya tambahan belanja yang dilakukan karena di Satker Ditjen PHU itu masih aktif ya. Jadi di tahun 2025 ini kami mengidentifikasi beberapa Satker memang melakukan belanja aset, jadi ada penambahan pastinya. Oleh karena itu, jadi minimal tadi angka yang akan diinventarisasi atau nilai aset yang akan diinventarisasi itu adalah angka per 31 Desember 2024 ditambah dengan belanja tahun 2025. Jadi diharapkan cut-off-nya adalah tanggal 28 November tahun 2025. Nah, ini perlu dipahami pertama, cut-off. Nah, kemudian kalau sudah kita memahami cut-off-nya, mulailah kita melakukan daftar asetnya ya. Nah, ruang lingkup daftar asetnya itu adalah pertama tanah. Ya, tanah itu baik tanah yang dicatat sebagai tanah perkantoran ataupun tanah lainnya. Jadi karena kami melihat tidak seluruh tanah itu dicatat sebagai tanah gedung kantor, tapi ada tanah yang lain gitu. Nanti bisa dicek. Kemudian gedung dan bangunan ya tentunya gedung bangunan yang dicatat di Satker di Ditjen PHU. Ya. Nah, itu yang nanti akan masuk dalam daftar aset yang diinventarisasi. Selanjutnya peralatan dan mesin, ya ini semua nanti yang masih muncul di neraca dulu ya, Ibu Bapak ya. Ini ya, aset-aset yang disebutkan di awal ini adalah aset intangible ya, jadi aset yang muncul di dalam neraca. Nanti pastikan angkanya sama dengan yang ada di neraca ya. Baik, kemudian jalan, irigasi, dan jaringan, nah ini juga nanti adalah bagian dari aset yang perlu kita inventarisir. Gitu.
Kemudian aset tetap lainnya, ya aset tetap lainnya ini yang potensi barang-barangnya itu kemungkinan besar banyak nantinya akan tidak ditemukan. Kenapa ini? Karena aset tetap lainnya ini ada buku manasik ya kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi ini memang beberapa hal yang menjadi concern kami nih. Nanti akan banyak aset yang tidak ditemukan ya, karena tadi dulu itu yang namanya buku manasik itu dicatat sebagai aset tetap lainnya. Gitu ya. Oke, kemudian nanti juga ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini kalau di JNPAU biasanya berupa lisensi, ya, lisensi dari aplikasi atau software. Nah, saya kira nanti juga perlu diinventarisir dan disampaikan kondisinya ya dalam tabel berita acara inventarisasi nanti. Kemudian aset lainnya, nah aset lainnya ini adalah aset-aset yang tadinya berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jaringan irigasi atau aset tetap lainnya yang tidak digunakan, kemudian kita pindahkan pencatatannya sesuai dengan standar akuntansi menjadi aset lainnya. Nah itu nanti perlu dipastikan bahwa proses penghapusannya belum selesai, maka masih tercatat di aset lainnya. Nah itu pastikan nanti masuk dalam inventarisasi ya, karena nanti ini akan menjadi proses selanjutan di Kementerian Haji untuk melakukan penghapusannya. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah konstruksi dalam pengerjaan. Nah ini juga nanti KDP ini perlu dicatat, dipastikan NUP-nya itu berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai nanti ada dicatat beberapa NUP tapi ternyata itu merupakan satu unit gitu ya. Nanti sekaligus kita akan perbaiki pencatatannya. Nah, yang paling susah nanti adalah yang 9 ini adalah persediaan. Nah, persediaan ini karena barangnya cepat bergerak ya, jadi nanti dipastikan tanggal cut-off itu akan menjadi hal yang penting ya, menjadi acuan. Pastikan cut-off-nya itu diusahakan pas tanggal 28 ya, jadi supaya nanti tidak terjadi kekurangan ya pada saat dilakukan audit gitu ya. Nah pastikan kalau sudah dimasukkan sebagai barang persediaannya nanti sudah dimasukkan dalam lembar inventarisasi, dipastikan jangan digunakan dulu kecuali nanti bersedia melakukan updating ya. Gitu. Jadi intinya gini, kalau persediaan ini karena barang cepat bergerak, ya, misalnya ada kertas lah, kertas per tanggal 28 nanti dihitung ada 100 rim gitu ya. Tapi terus karena harus dipakai gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi nanti dipastikan penggunaan setelah tanggal cut off itu nanti dilampirkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa memastikan bahwa hasil inventarisasi itu memang sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Nah, dari barang-barang yang disebutkan tadi yang adalah intra countable, nah ini nanti juga perlu kita inventarisasi barang extra countable. Ya, jadi barang extra countable itu adalah barang-barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi untuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Nah, jadi nanti kalau aset yang tadinya tidak muncul di neraca ya, tapi itu juga dicatat, dipastikan juga nanti masuk inventarisasi supaya nanti itu bagian yang akan kita transfer ya, kita akan keluarkan kemudian. Nah ini ini juga extra effort ya, karena beberapa yang saya tahu gitu beberapa pengalaman itu ada beberapa satker yang kalau barang extra portable itu karena tidak muncul di neraca itu tidak dijaga gitu ya. Nah itu makanya jadi ketika nanti diinventarisir kami menduga akan banyak barang-barang extra countable yang tidak ditemukan. Nah itu nanti menjadi catatan yang perlu dilaporkan dalam berita acara inventarisasi di BA 06 kalau nggak salah. Nanti secara teknis untuk pengisian BAI-nya akan dijelaskan Bu Rina ya. Saya menyampaikan poin-poin yang perlu diketahui oleh Ibu Bapak terkait dengan ruang lingkup inventarisasi. Lanjutnya. Baik ya, jadi tahapan inventarisasi adalah yang pasti sesuai dengan surat edaran kami. Pertama membentuk tim inventarisasi ya, kemudian nanti menyusun rencana kerja, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen aset yang akan diinventarisasi. Seperti kalau itu KIB ya, bangunan ya, kemudian
ada kalau sekiranya ada BAST ya disimpan, siapkan ya sertifikat bukti kepemilikan kendaraan atau BPKB kalau untuk kendaraan. Nah kalau tentunya kalau apa namanya barang-barang peralatan dan mesin yang kecil yang tidak memiliki KIB atau BPKB seperti laptop, nah itu nanti perlu ada yang namanya surat izin penggunaan atau SIP ya. Jadi pasti setiap aset itu kan nanti akan dititipkan pada orang-orang tertentu. Nah itu perlu menjadi dokumen yang dipersiapkan dalam rangka inventarisasi. Ya gunanya apa ya? Tentunya nanti kalau nanti tidak ditemukan ya si pemegang SIP itu yang nanti harus bertanggung jawab itu ya. Bagaimana bisa menjelaskan kalau memang nggak ada, kenapa nggak ada dan seterusnya. Baik, terus di pelaksanaan di lapangan ya nanti tim inventarisasi membuat kertas kerja inventarisasi ya. Kemudian nanti berdasarkan fisik aset, jadi teman-teman itu melakukan cara bekerjanya itu nanti adalah bukan dari daftar ke barang, tapi dari barang ke daftar. Jadi siapkan, kita periksa dulu misalnya kita punya ruangan ya, ruangan ini kita periksa ya asetnya apa saja. Nah, setelah dicatat semua aset yang ada di situ, barulah nanti dicocokkan dengan data yang ada di Sakti atau di Siman. Nah, jadi nanti prosesnya akan lebih cepat. Karena kalau mulainya dari tabel, saya kira nanti teman-teman akan kesulitan nih nyarinya satu-satu ya. Jadi agak repot. Tapi kalau kita mulai dari barang yang ada di ruangan, kemudian kita catat dan kita validasi, nah tentunya nanti akan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini jadi validasi ya adalah pengecekan data sakti, siman, dan dokumen pemilikan dengan aset fisik yang di lapangan. Nah, kalau misalnya nanti ditemukan perbedaan, saya kira nanti perlu diajukan usulan koreksi nih ya antara data yang ada di sakti ataupun di siman ya. Jadi jangan langsung melakukan koreksi, tapi dilaporkan dulu nih perbedaan itu supaya nanti kita bisa tentukan mana yang merupakan data yang valid ya, apakah itu sakti atau siman, gitu ya. Oke, kemudian nanti dilakukan proses dan harapannya per 28 berita acara inventarisasi sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, nah output yang diharapkan dari kegiatan inventarisasi ya pertama adalah tentunya berita acara inventarisasi. Kemudian tadi yang pertama harusnya ada SK-Tim dan inventarisasi yang sudah diupload pertama. Kemudian setelah berita acara nanti ada lampirannya, lampiran berita acara inventarisasi dan surat pernyataan dari KPB. Nah, ini KPA atau Kepala Kantor atau KPB nanti akan memberikan pernyataan bahwa aset berita acara inventarisasi ini telah dilakukan dengan sebenar-benarnya, ya. Kemudian nanti tanggung jawab atas barang-barang yang sesuai dengan kategori ya dalam inventarisasi itu nanti menjadi tanggung jawab dari KPB ya. Tapi kalau pertanggung jawab material ya tentunya nanti kepada pihak yang akan dibebankan gitu ya. Bukan ini soalnya biasanya begitu tuh, nanti KPB nggak mau tanda tangan nih misalnya kalau ada barang tidak ditemukan ya. Oh nggak mau tanda tangan, nggak mau tanggung jawab, nggak bisa ya. Jadi bukan dibebankan kepada KPB-nya atau KPA-nya, tapi nanti akan dilihat bersama lah ya. Kalau memang perlu dilakukan review ya nanti akan direview oleh inspektorat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas ketidakberadaannya aset tersebut gitu ya. Tapi intinya KPB itu akan menyatakan pernyataan bahwa inventarisasi ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, baik, dari dalam melaksanakan inventarisasi ini tentunya prinsip standar yang harus ada yaitu pasti kita akan transparan ya dalam setiap tahapan pelaksanaan. Kemudian kita juga akan akuntabel atau bisa diandalkan ya datanya. Tidak asal ya tadi sebagaimana Pak harus sampaikan walaupun waktunya sedikit, tidak asal-asalan ya, tapi sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya diharapkan. Kemudian
koordinasi dengan ini prinsip yang penting nih saya kira, koordinasi dengan pengguna barang. Pengguna barang itu adalah dalam hal ini Sekjen ya, atau Menteri Agama yang didisposisi kepada Sekretaris Jenderal. Kemudian dalam melakukan ini diharapkan menggunakan teknologi informasi supaya tidak menjadi beban ya. Jangan seluruhnya dilakukan secara manual ya, nanti akan repot sekali dalam melakukan administrasi. Nah, baik, selanjutnya, nah ini tadi disampaikan cut-off adalah per 28 November ya. Jadi bagi teman-teman atau dari Satker yang sudah melakukan inventarisasi tadi, saya Pak cut-off-nya per 31 Oktober nggak masalah ya. Nah, nanti tinggal melakukan tambahan apabila ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan tentunya tidak perlu melakukan penyesuaian gitu ya. Kami misalnya Satker tadi Jogja ya sudah selesai gitu ya tanggal 31 Oktober gitu cut-off-nya. Nah, karena kita menyampaikan cut-off-nya adalah per 28 nanti dibandingkan apabila data laporan per 28 tidak ada perbedaan dengan tanggal 31 Oktober, maka tidak perlu melakukan penyesuaian. Ya. Begitu juga setelah tanggal 28 ternyata ada perubahan nih, karena ini nanti akan menjadi data yang dilakukan di kira-kira itu 2026 bulan April nih. Pokoknya menjelang laporan audited. Nah itu jadi kan masih lama ya. Nah jadi kalau nanti setelah cut-off kita sampaikan di 28, kemudian nanti ada perubahan yang seharusnya nggak boleh berubah ya, dipastikan nanti asetnya dalam kondisi freeze gitu ya, jangan digunakan lah gitu ya, karena ini sudah diinventarisasi untuk diserahkan. Nah, tapi kalau memang dalam satu hal atau hal lainnya, aset tersebut harus digunakan ya. Kemudian nanti ada perubahan, maka perlu dilaporkan juga perubahannya sampai dengan nanti kita menyerahkan asetnya. Nah, itu saya kira itu ya hal-hal yang menjadi poin-poin yang perlu diketahui oleh kita semua. Kemudian nanti Bu Rina ini akan menyampaikan teknis bagaimana mengisi berita acara lampiran BA inventarisasi. Jadi kapan dimasukkan dalam BA01, kapan dimasukkan dalam BA02 dan seterusnya. Pokoknya intinya nanti wajib diisi oleh teman-teman di seluruh Satker supaya nanti bisa menjadi dasar untuk kita melakukan transfer aset dan likuidasi di JNPHU. Demikian ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik, sehingga nanti ketika diaudit laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2025 maupun laporan keuangan Kementerian Haji tahun 2025 itu bisa memperoleh hasil terbaik ya. Karena ini akan menjadi hal yang berkaitan di antara dua kementerian ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita selesai di Kementerian Haji juga nggak selesai, jadi akhirnya mereka akan mendapat opini jelek gitu. Jangan ya, karena ini harus sama-sama selesai dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya pindahkan ya kuasanya ke Bu Rina. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kuswantoro atas arahannya. Barangkali sebelum menginjak ke teknis pengisian lampiran berita acara, ada yang ingin ditanyakan berkenaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswantoro. Silakan dari Kemenak Purwakarta. Ya. Assalamualaikum Ibu Bapak, izin. Ya. Perkenalkan saya Lucky dari Kemenak Purwakarta. Izin Pak, tadi kan seperti yang disebutkan bahwasannya hal-hal yang dilampirkan di berita acara, termasuk juga tanah ya Pak. Ya. Tanah itu nantinya akan diklaim oleh haji ya Pak. Ya. Nah, kemarin itu kan permasalahan dari kita adalah ada tanah. Kebetulan untuk PLHUT kita itu tidak bergabung dengan Kemenak.
Jadi dia satu lingkungan sendiri, tapi dalam sertifikat tanah yang sama itu tuh termasuk juga bangunan KUA. Jadi di satu sertifikat itu terdiri atas peruntukannya bangunan PLHUT dan bangunan KUA gitu. Nah, kemarin kan di Zoom yang pertama kita udah konsultasi juga, dan kita juga udah ke Kanwil. Nah, itu eh, dijelaskan bahwasannya emang sertifikatnya harus dipecah dulu untuk bisa pembuatan NUP yang baru gitu. Nah, untuk posisi eh, sertifikat tanah tersebut itu ada di bagian haji di 09. Nah, jadi untuk pencatatannya gitu. Nah, sementara ini kita sedang proses untuk pemecahannya gitu. Jadi apakah itu harus tetap dilampirkan di berita acara atau kita revisi untuk tidak usah dilampirkan dulu gitu, karena di situ peruntukannya untuk KUA dan PLHUT gitu Pak. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, Jadi gini, boleh. tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk dasar menginventarisasi ini adalah aset-aset yang tercatat dalam laporan keuangan Ditjen PHU audited 2024. Itu ya paling prinsip ya. Kemudian nanti menyesuaikannya adalah kita tadi ke atas per 28. Nah, dalam hal tadi ya, ini asetnya kan sudah dicatat di PHU nih sementara nih. Ternyata di dalamnya misalnya tanahnya tuh luas ya, tanahnya luas tadi sampaikan Pak Kara juga ya. Jadi nggak seluruhnya itu nanti untuk PHU. Nah, ini yang tadi masuk bagian yang harus diserahkan lebih dahulu. Kenapa? Karena kita kalau ada upaya-upaya mengurangi asetnya PHU ya, nah itu nanti akan jadi masalah nih. Jadi kita tidak boleh mengurangi dulu, tapi kita serahkan dulu. Nanti dalam hal nanti itu akan menjadi apa namanya MOU di sini gitu ya antara Kementerian Haji dengan Kementerian Agama. Kan nanti akan sampaikan PHU sendiri sebenarnya memang menggunakan atau memiliki tanah itu, misalnya tanahnya 1000 meter, tapi kan PLHUT-nya sendiri hanya menggunakan sekian. Nah, itu yang perlu dinegosiasi lah istilahnya. Tapi bukan dengan kita langsung ambil tindakan mengasih yang seluasnya PLHUT itu saja gitu. Jangan ya, nanti kita akan kena inilah. Karena itu udah terlanjur ya. Ini ngomong udah terlanjur dicatat di PHU seluruhnya gitu ya. Jadi itu dulu. Kita dasarnya adalah data yang ada, kita inventarisasi ada. Nah, nanti bagian upaya untuk pemecahan dan seterusnya itu nanti langkah berikutnya lah ya. Kita yang penting jangan mengubah dulu konsep awal ini supaya tidak dianggap menghalang-halangi. Ini karena penting nih. Jangan sampai ada istilah, ada stigma bahwa kita menghalang-halangi upaya penyerahan aset. Saya kira itu Mas. Iya. Baik, jadi sementara nggak apa-apa dicatatkan dulu di berita acara itu ya Pak. Betul. Pokoknya sesuai dengan data itu ya, sesuai dengan data laporan. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, lanjut langsung ke Kemenak Penajam Pasar Utara. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin Bapak Ibu, saya Anti dari Kemenak Kabupaten Penajam Pasar Utara. Sebenarnya kurang lebih dengan saudara tadi, bedanya mungkin tanah bangunan PLHUT ini dihibahkan di tahun 2023 dan peruntukannya itu memang untuk PLHUT. Tapi tanahnya terhitung sangat luas, yaitu sekitar 2075 meter persegi. Dan PLHUT ini hanya digunakan sekitar sebagian atau setengah tanah tersebut. Nah, apakah memungkinkan? Sebenarnya agak terjawab tadi dari jawaban Bapak sebelumnya terkait ini. Nah, langkah kami saat ini, apakah tanah tersebut memungkinkan untuk kedepannya kita serahkan ke pihak Kemenhaj itu sebagiannya saja. Mengingat tadi Pak Karo menyampaikan ada rencana pembangunan SDN pelayanan keagamaan. Nah, jadi langkah kami di Satker ini saat ini apa Pak? Apakah pelan-pelan kami proses atau tunggu dulu gitu aja Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Anti, terima kasih.
Jadi saya kira tadi ya kita kembali bahwa yang kita inventarisasi ini adalah sesuai dengan data unaudited 2002 sesuai dengan data audited 2024 ya. Nah, sama juga nanti tambahan di tahun 2025 atas belanja modal yang terjadi di Satker JPHU. Tadi dalam hal di luar itu nanti akan menjadi pembahasan lebih lanjut ya. Karena sekarang yang penting ini data yang tercatat tanahnya 2000 meter, itu yang kita inventarisasi dulu. Kemudian nanti upaya-upaya lainnya jangan dilakukan ya untuk pemecahan, pentransfer, jangan dulu lah. Pokoknya hanya cukup menyampaikan bahwa harapannya nanti akan ada pembagian gitu ya. Itu baru begitu. Soalnya nanti itu bukan area kita untuk memutuskan bahwa itu akan digunakan oleh Kemenang, nggak bisa ya. Itu nanti perlu pembahasan lebih lanjut. Karena undang-undangnya jelas bunyinya seluruh aset yang dimiliki oleh Ditjen PHU dan aset yang sudah tidak dimiliki tapi merupakan aset PHU ya aset yang berasal dari Ditjen PHU ataupun penyelenggaraan haji. Nah itu jadi bahkan nanti aset-aset yang udah ditransfer kemudian nanti juga akan menjadi perhitungan. Tapi untuk sementara ini ya itu undang ya. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah yang tercatat di PHU ya, dicatat di 09 gitu kalau kodenya. Kode 09 misalnya di Penajam Pasir yang 09 tadi misalnya yang tercatat 2000 ya itu dulu kita laporkan kondisinya bagaimana ya ada apa tidak dan seterusnya, baru nanti kalau kepentingan kita itu nanti akan disampaikan lanjutan setelah proses inventarisasi dan penyerahan ke Kementerian Haji. Itu Bu Anti. Siap Pak, terima Ya. kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama tadi sudah terjawab oleh pertanyaan dari Purwakarta maupun dari Ibu Anti dari Penajam Pasar Utara. Jadi supaya tidak berulang-ulang dan tidak lebih menghemat waktu, jadi mohon agar pertanyaan yang berbeda nanti untuk yang sesi berikutnya yang disampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kemenak Kota Bandar Lampung, silakan Bu. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Yuk. Saya dari Kemenak Kota Bandar Lampung. Izin bertanya, langkah apa untuk inventarisasi yang harus dilakukan buat berita acara karena tanah itu tercatat di Sekjen 2.500. Di atas tanah ini berdiri bangunan PHU, pisah sendiri ya Pak, PHU yang digunakan untuk bangunan 200 meter. Jadi kan ini tanah berdiri di atas Kementerian Agama. Jadi saya buat berita acara bersama tidak untuk tanah gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daniar. Ya, jadi sekali lagi yang kita inventarisasi adalah aset yang tercatat di Ditjen PHU. Jadi kalaupun tadi PLUT-nya berada di atas tanah Sekjen, ya kita melaporkan yang hanya gedung PHU-nya saja, PLUT-nya saja. Tanahnya itu nggak usah diceritakan, ya karena memang itu memang punya Sekjen. Nanti kan dari Kementerian Haji akan tahu sendiri, oh ini di Lampung, di Kota Bandar Lampung nih hanya gedungnya doang nih, berarti tanahnya punya Kementerian Agama, itu udah pasti akan tahu dia. Tapi intinya, karena tujuan kita ini adalah mengidentifikasi, menginventarisasi aset yang tercatat dalam laporan keuangan Ditjen PHU. Itu saja Bu. Gitu. Nanti perkara sengketanya itu segala macam nanti akan dibahas lebih lanjut Bu. Gitu ya. Oke, siap Pak. Jadi saya tidak melakukan itu ya buat berita acara bersama ya Pak. Nggak usah ya Pak. Nggak perlu. Pokoknya hanya mengidentifikasi bahwa misalnya di Kemenak Kota Bandar Lampung tercatat ada gedung, berapa gedung 5, ya itu laporkan saja dalam berita acara yang nanti disampaikan nih isinya Bu. Ya, Bu. Siap Pak, siap. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Daniar dari Kemenak Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, ya. Coba bilang. Itu masih ada yang tanya Pak, 2 lagi ya. Ya, 1 lagi deh. Baik, dari Kanwil mana itu Mas? PHU Kota Sukabumi. Kalau yang Kanwil tidak pernah
Sumsel. Baik, dari Kanwil Kemenak Prof Sumsel barangkali. Ah, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Rina, Niria Bu. Iya, gimana Mbak Ria? Bu Ada Rina, maaf izin nanya terkait barang yang kondisinya memang di kenyataannya sudah rusak berat, tapi dia ada aplikasinya itu kondisinya belum rusak berat. Apakah kita perlu merubah kondisinya atau tidak perlu ya untuk di aplikasi? Di MI itu. baik, itu aja Mbak Ria. Ya, izin ya itu aja. Sebabnya Satria juga bingung mau ngisinya tuh sesuai di B aja kok sesuai kondisi atau sesuai kondisi di lapangan atau sesuai kondisi di aplikasi. Baik, terima kasih. Ya, langsung saya jawab saja Ya, bahwa izin. Makasih Pak Toro, Bu Luna. Oke, siap. Ya, jadi yang kita catat adalah kondisi di lapangan ya, Ibu Bapak. Jadi walaupun di aplikasi tertulis baik, ternyata kondisinya rusak berat ya kita abaikan. Soalnya kan sama aja tercatat tapi barangnya nggak ada. Itu kan apa bedanya? Jadi intinya kalau di lapangannya apa yang ditemukan itu yang kita laporkan. Jadi bukan kita menyesuaikan dengan dokumen apa namanya laporan ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pokoknya dibuat setransparan mungkin apa yang terjadi karena nanti akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya dijawab aja nggak ada dulu gitu ya. Soal nanti bagaimana lanjutnya pasti nanti akan menjadi pembahasan gitu. Jadi tapi nggak usah khawatir lah, ini takut ada yang kena ganti rugi atau ya itu nanti belakangan lah ya. Nah, yang penting sekarang disampaikan dulu bahwa misalnya kita punya laptop ya tapi tidak ditemukan. Nah, itu saya tidak ditemukan. Walaupun dilaporkan masih ada ya. Nah, tapi kan ternyata di lapangan udah nggak ada nih. Ya udah kita laporkan udah nggak ada. Berarti kondisi di aplikasi kita nggak usah dirubah ya Pak ya Toro ya? Ya, jadi intinya dalam BA itu nanti akan di luar aplikasi. Pokoknya itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Oh ya siap. Oke, terima kasih Pak Toro, Bu Rina informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi barangkali. Boleh, satu lagi deh. Satu lagi, Kalsel, silakan Kanwil Kalsel. Ya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Iwan. Izin Pak Toro, Bu Rina mau bertanya. Mungkin tadi mungkin dari penanya sebelumnya lebih memastikan ya intinya apapun yang terjadi perubahan kondisi di lapangan jangan dilakukan pencatatan perubahan kondisi berarti di Sakti ya. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua di kami ada satker Pak yang sudah melakukan penghapusan namun sampai sekarang belum terbit SK penghapusan. Sudah risalah lelang, sudah berita acara serah terima. Namun SK penghapusannya belum terbit. Jadi otomatis kan di asetnya masih terbaca sebagai aset yang terinventarisasi kan, sebagai aset terinventarisasi. Nah, langkah kami apakah ini tetap dilaporkan atau kami TL dulu nih untuk sesuai KMA 1606 kan untuk KPB sekarang sudah bisa menerbitkan SK penghapusan tuh. Nah, apabila kita terbitkan itu, kita lakukan penginputan SK penghapusan, otomatis aset itu hilang seiring dengan hilangnya nanti disiman. Disiman berarti hilang. Nah, itu otomatis berkurang tuh asetnya. Nah, sementara kan statusnya tidak ditemukan, aset itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, sehubungan dengan tidak bolehnya ada SK penghapusan kemarin di PHU, tapi setelah ada KMA 1606 ternyata boleh diterbitkan oleh KPB. Kalau dia boleh berarti dia dari sekarang udah bisa menerbitkan SK dan bisa menginput penghapusan. Nah, itu langkah selanjutnya gimana Pak Toro, Bu Rina? Apakah LSK-nya atau nunggu ke Kemenhas dulu seperti itu Bu Rina, Pak Toro? Baik, ya, Mas Iwan. Oke, Mas Iwan, langsung saja ya. Jadi tadi ini karena cut-off-nya tadi kan disampaikan per 28 November ya. Nah, sementara tadi proses peng-SK-nya itu dilakukan sudah jauh sebelum tanggal itu kan? Ya, Mas Iwan ya. Halo, Mas Iwan. Ya, Pak. Ya, jadi proses SK-nya itu sudah jauh sebelum tanggal 28 November ke depan kan? Kalau berlaku surut sih,
kok bisa disesuaikan di atas tanggal 28 kan statusnya sekarang dia belum buat SK kan, masih temuan Ya. inventarisasi bahwa terdapat selisih barang ini tidak ditemukan. Oh, ditemukan. Ya, Ah, baik. Karena gitu tadi intinya kan tadi diinventarisasi kan. Ketika nanti barangnya masuk ke BA06 ya tidak barang yang tidak ditemukan, nah nanti itu berarti SK itu sebagai penjelasan bahwa asetnya itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena sudah dilakukan transfer, sudah dilakukan hibah ya, diberikan ke satu unit lain. Jadi intinya prosesnya tetap berjalan aja itu karena udah terjadi kan, udah terjadi, proses tetap berjalan dan kondisi di lapangan menyesuaikan barangnya sudah tidak ada. Nah, kecuali mungkin untuk barang-barang yang baru rencana akan diberikan dan masih dipegang, itu sebaiknya disentikan dulu. Gitu. Karena ini kan tadi Mas Iwan bilang barangnya udah diserahkan, ini hanya masalah administrasi ya. Itu bagaimana kan nggak mungkin kita udah ngasih terus diminta lagi kan. Nggak mungkin. Jadi intinya apa namanya gunakan pastikan tadi prosesnya kalau belum mulai itu dihentikan, tapi kalau memang sudah ya diteruskan gitu ya. Kalau sudah diserahkan ya kita teruskan dan kondisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, berarti untuk penerbitan SK penghapusan sesuai KM 1606 berarti bisa dilakukan oleh Satker bersangkutan berarti ya, Pak Iya, ya. karena sudah dilakukan kan penyerahannya. Jadi kalau belum gitu. Oke. Oke, Baik. siap. Berarti nanti kan otomatis di BA berubah lagi tuh. Otomatis berubah. Tadi Ya, aset 10 yang diserahkan 3 berarti jadi 7 nanti akhirnya. ya. 7 kalau di ATL. Terus yang terakhir Bu Rina, yang terakhir mungkin yang terkait KDP ini yang proses SBSN yang sedang bergerak di Pelhut. Itu kan di Siman tidak ada status administrasi untuk kondisi. Karena untuk KDP tidak ada kondisi baik, ringan maupun berat. Nah, itu gimana tuh hasil impennya? Dikosongkan saja dengan ditemukan atau dengan tidak kondisi baik atau apa gitu? Atau ada kondisi mangkrak gitu? Enggak ada kan? Tapi masih berlanjut pencairannya. Apa? Fisiknya. Nggak perlu dijelaskan. Iya. Iya, saya kira tidak perlu dijelaskan ya karena itu masih dalam proses kecuali KDP-nya mangkrak ya baru itu nanti perlu penjelasan. Tapi kalau KDP yang masih dalam proses saya kira tidak perlu dijelaskan. Itu Mas Iwan. Oke, siap. Terima kasih Mas Toro, Bu Rina. Banyak berikutnya itu nanti ya ketika dijelasin. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk sesi pertama ini. Untuk selanjutnya, mungkin kami akan menjelaskan berkaitan dengan berita acara dan lampiran berita acara. Boleh terakhir, Bu, dari Inhil, Bu, PHU. Ini terkait BA, Pak ya? Tidak, Pak. Masalah tadi bangunan PLHU tadi, bisa kita jelaskan? Boleh deh satu ini. Soalnya habis ini biar Bu Rina menjelaskan itu. Oke, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Karo yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Inhil tadi, yang dari awal penjelasan mengenai bangunan PLHUT yang akan didirikan. Jadi memang usulan awal kan tadi sudah disampaikan Pak di kantor Kemenak Lama di Jalan Veteran itu sekitar hampir 600-700 meter dari sini. Kemudian kita mengapresiasi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, terima kasih banyak telah menjadikan tanah yang ada di samping kantor kita sekarang, kantor Kemenak sekarang. Itu sekitar 16 kali 24. 16 kali 24. Kemarin sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kementerian tadi, kita sudah coba juga mengusulkan ke Pak Bupati untuk mencari tanah yang agak lebar, yang agak luas, supaya ke depan pengembangan Kementerian Haji dan Umroh itu lebih bisa berkembang seperti itu. Tapi sudah saya menghadap beliau, Pak Bupati, memang kondisi tanah di kota di Inhil ini memang tidak ada lagi yang kosong, sehingga beliau menyarankan untuk yang di kantor Kemenak Lama, dan beliau sudah memberikan rekomendasi Pak untuk Kemenak Lama. Jadi bagi saya tidak ada masalah apapun ya. Saya juga berterima kasih sama Pak Kemenak telah berusaha untuk mencarikan tanah. Hanya mungkin karena tadi Pak Karo ada mengatakan bahwa dibangun
apa kantor apa tadi pelayanan tentang bimbingan Oh, pembinaan layanan ya Pak ya. keagamaan, layanan Nah, jadi keagamaan. saya Iya. kira saya lebih mengusulkan Pak yang 16/24 yang ada di samping kantor Kementerian Agama itu malah cocoknya di situ kantornya dibangun kantor pembinaan itu Pak. Karena dekat dengan Ya. kantor Kementerian Agama sendiri Ya. bersampingan. BSI. Dan kantor yang haji yang jauh dan yang sudah juga direkomendasikan oleh Pak Bupati dan malah itu untuk masyarakat Pak aksesnya lebih mudah karena Inihil ini kan ada jalur laut dan jalur darat dan itu dekat dengan jalur laut kalau masyarakat datang dari pelabuhan kan dekat dia Ya. sehingga saya kira bagus sesuai dengan usulan saya nih Pak mudah-mudahan disetujui bagusnya di kantor kementerian yang lama Ya. ya karena itu juga akses mudah dan Pak Bupati memberikan rekomendasi di situ Pak. Ya. Seperti itu dan kata Pak Bupati kan FKUB dengan IMU itu akan segera dipindahkan ke lokasi lain. Islamic Center. Kami sekarang sedang membangun Islamic Center dan di situ akan dibangun. Jadi mohon pertimbangannya Pak sesuai dengan usulan awal seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Kakan. Ya, izin Pak Haji Harun Pak. Iya. Mena Inhil. Jadi sedikit meluruskan apa yang disampaikan oleh Kasih Haji tadi. Kesepakatan awal kita ada dikasih tanah. Ada lagi tanah yang dikasih oleh Pak Bupati atas nama EPI Pak. Di jauh sekitar 2 kilo dari kantor Kementerian Agama Pak Tero. Jadi kalau ingin bangun di sana boleh karena itu kan tercatat di aset 01 di RKBMN juga kita udah nyerahkan tanah yang ada di kantor di samping kantor Kementerian Agama untuk membangun pelhut. Yes. Untuk tanah yang di lama itu tadi sesuai saran Pak Biro itu akan dibangun nanti anggaran 2026 untuk pelayanan keagamaan. Di situ sudah ada MUI, sudah ada FKUB dan pengawas kita Pak terutama tidak ada tempat. Pengawas kita tidak ada tempat, 2 pengawas tidak ada tempat di situ. Situlah kita tempatkan selama ini. Memang tanahnya strategis bekas lama itu. Ini sudah saya sampaikan juga dengan Pak Bupati hal ini. Jadi beliau menyarankan kalau membangun daerah yang jauh ya silakan saja. Lagi pula tanah yang ada sesuai yang Kepala Biro tadi kan sudah cocok itu di samping tanah kosong dan kita tidak ada penghapusan aset gitu. Kalau tercatat 01 kan nanti kan kalau mau membangun kan masalah lagi Pak penyerahannya. Betul. Itu masalahnya. Nah, jadi kan 01 itu di sekjen itu bukan gampang-gampang nanti penghapusannya lagi. Semuanya lagi kita akan bisa. Itu saran saya. Mungkin Kasih Haji tak mendengar tadi apa yang disampaikan sudah bagaimana saran Pak Biro. Nah, itu sudah bagus saran Pak Biro. Tak apa-apa, itu kan pendekatan nanti kantor baru itu pendekatannya dengan Kementerian Agama, tali persaudaraan. Kenapa harus misah jauh-jauh? Kalau masalah parkir, lapang kemana? Lebar parkir ke depan. Itu tak jadi masalah. Itu sangat bagus saran Pak Biro tadi itu. Jangan gara-gara berpisah pula haji dengan apa. Itu tak bagus juga. Ya, kalau pendekatan lah supaya bagus ya Pak Biro. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak, ini karena sebenarnya keluar konteks kami nih Pak. Ini karena kami konteksnya adalah sosialisasi, inventarisasi. Nah, terlepas hal-hal lain yang tadi sampaikan Pak Kasih Haji atau Pak Kakan Kemenag, mohon izin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut Pak. Mohon ya. Jadi mohon maaf. Jadi kita karena siap. Jadi ini karena kita sedang mensosialisasikan teknis bagaimana kita menginput berita acara inventarisasi dan lampirannya supaya sesuai dan nanti akan ketika ini BPK juga karena memantau terus nih Bapak Ibu izin ya jadi dipantau nih kita isiannya takut ada yang salah tidak sesuai nah itu jadi kita sengaja adakan ini. Adapun hal di luar itu monggo Pak kita juga di sini di pusat sama Pak posisinya juga seperti itu. Usulan saja Inhil untuk pendataan likuidasinya Pak udah hampir 100%. Iya, sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali. Baik, mohon izin Pak Katim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mengingat
tadi sudah ditayangkan oleh Pak Kepala Biro Keuangan dan BMN juga bahwa masih banyak wilayah-wilayah yang progresnya masih di bawah 20%. Tadi kami coba memantau untuk memanggil, tapi sepertinya mungkin masih belum hadir di Zoom. Untuk Bapak Ibu yang barangkali sudah capaiannya sudah 100% atau sudah tinggal mengupload dokumen-dokumen, mungkin bisa menyimak karena kami akan mengulang kembali mulai dari penjelasan pengisian berita acara inventarisasi, kemudian lampiran berita acara inventarisasi juga nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan membahas terkait dengan format berita acara inventarisasi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Keuangan dan BMN juga, dengan tadi juga di pendahuluan juga kami sudah menyampaikan bahwa ada 2 surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Yang pertama nomor 2379 ya Bapak Ibu ya. Tadi surat yang pertama itu nomor 2379. Ini terkait dengan inventarisasi dan pemutakhiran data BMN program PHU 09 dalam rangka persiapan likuidasi. Kemudian Sekjen kembali menyampaikan surat nomor B2510 di bulan 10 juga, dan disampaikan di sini format-format surat berikut lampiran berita acara. Nah, untuk Bapak Ibu yang barangkali merasa progresnya sebenarnya saya sudah menyampaikan semua, tetapi kenapa tadi ditayangkan Bapak dan Ibu menyampaikan format berita acara yang ini ya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi di surat 2379 itu ada penyempurnaan dengan surat nomor 2510. Jadi kalau lebih amannya Bapak Ibu buat dua-duanya, karena untuk yang pertama ini yang 2379 itu ada berita acara pemutakhiran data juga. Sedangkan untuk yang di 2510 ini adalah format berita acara inventarisasi yang kami sadur dari PMK 115, arahan dari tim BPK atas pemeriksaan interim tahun 2025, bahwa mereka minta agar format-format berita acara dan lampirannya ini merujuk kepada reval tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah ini kita makanya ngambil dari PMK. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum menyampaikan format berita acara invent yang seperti yang ditayangkan di monitor Bapak Ibu sekalian saat ini, agar dibuat kembali dan kembali dilakukan penguploadan ke Rupawan. Karena ada di beberapa tempat itu memang semuanya sudah 75% hanya karena berita acaranya masih berita acara yang invent dan pemutakhiran, sehingga kami masih belum bisa memprogres sampai dengan 100% karena dianggap masih ada yang kurang seperti itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau lebih amannya Bapak Ibu menyampaikan 2 berita acara itu ya. Jadi berita acara inventarisasi dan pemutakhiran, kemudian yang ini khusus untuk yang inventarisasi barang milik negara. Saya rasa yang untuk disampaikan di sini sudah cukup jelas. Untuk satkernya nanti bisa diisi satker Bapak Ibu sekalian, kemudian nomornya nanti disesuaikan dengan penomoran di satker Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ini pada hari ini diisi dengan hari apa, maunya hari Selasa, kemudian tanggal berapa pada saat Bapak Ibu melakukan inventarisasi, bertempat di mana ini dijelaskan, kemudian jalan apa ini diisi dengan kantor Bapak Ibu sekalian, bahwa kami telah melakukan inventarisasi atas BMN. Untuk nomor 7 ini nanti diisi dengan sama dengan nomor 5 ya, nama satker Bapak Ibu sekalian. Jadi selain di BA ini ada di bawahnya petunjuk pengisian BAI Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca.
Nah, ini harus diisi apa, ini harus diisi apa, itu sudah ada di bawahnya. Kemudian membandingkan hasil laporan BMN nomor 9 ini diisi dengan apa? Sama dengan nomor 5 ya. Jadi sama diisi dengan nama satkernya, dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan, dengan hasil sebagai berikut. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kuswantoro bahwa BMN yang menjadi ruang lingkup dari inventarisasi ini adalah seluruh BMN yang tercatat di program 09. Baik itu barang yang tercatat di neraca maupun barang ekstrakom. Nah, ini jadi harus diisi dengan jumlah seluruh barang yang tercatat di neraca maupun barang ekstrakomnya ada berapa. Kemudian hasil dari Bapak dan Ibu melakukan inventarisasi di lapangan, ini nanti dituangkan nilainya di nomor 13. Kenapa ini ada nomor 12 dan 13, bukankah seharusnya sama? Nah, ini belum tentu ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan inventarisasi di lapangan, Bapak Ibu nanti akan menemukan yang namanya BA05 dan BA06. BA05 ini apa? BA05 ini adalah barang berlebih. Barang berlebih adalah barang-barang yang ketika Bapak dan Ibu melakukan inventarisasi di lapangan, kemudian menemukan bahwa barang ini belum dicatat di laporan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan dicatatkan di dalam BA05. Kemudian untuk BA06 ini seperti apa? BA06 ini apabila ketika Bapak dan Ibu melakukan inventarisasi, kemudian menemukan bahwa barang-barang yang tercatat di laporan Bapak Ibu sekalian ternyata tidak ditemukan fisiknya, maka nanti akan dicatatkan di dalam BA06. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan antara nomor 12 dan 13, sehingga menghasilkan selisih nomor 14. Nah, kemudian penjelasannya nanti Bapak dan Ibu jelaskan di kolom 15 ini ya. Di kolom 15 ini kenapa terjadi selisih tersebut. Nanti bisa disampaikan bahwa selisih tersebut selisih tersebut diakibatkan karena adanya BA05 dan BA06. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu ungkapkan di kolom 15 ini. Ini untuk berita acara inventarisasi. Kemudian demikian berita acara ini dibuat tanggal 16 apabila ditemukan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagai yang mestinya. Kemudian 17 ini diisi dengan nama kota dan 18 tanggal dilakukan penandatanganannya. Nah, untuk yang ini yang sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini nanti di sini ada yang namanya tim pendamping KPKNL, Kanwil JKN atau Itjen. Apakah ini harus diisi? Ini merupakan kondisi ideal, kami sampaikan bahwa ini merupakan kondisi ideal yang seharusnya ketika kita melakukan inventarisasi. Namun demikian, apabila Bapak dan Ibu tidak dapat menghadirkan teman-teman dari KPKNL, Kanwil JKN maupun Itjen, Bapak dan Ibu cukup menyampaikan yang ada di 1 sampai dengan 5 ini ya, di Satker saja. Jadi hanya diisi oleh tanda tangan tim inventarisasi yang ada di Satker saja, seperti itu. Kemudian yang sering menjadikan pertanyaan juga, banyak pertanyaan oleh teman-teman Satker, apakah kuasa pengguna barang di sini harus kepala Satker yang definitif? Dalam artian, ada beberapa satker yang mungkin ada yang dalam posisi penggantian atau mungkin ada yang sedang dalam tugas sehingga ada di situ PLH ataupun PLT. Nah, itu nggak masalah ya Bapak dan Ibu ya, karena kita di sini dituntut untuk segera melakukan percepatan inventarisasi sehingga adanya penunjukan PLH maupun PLT itu kan ada disampaikan di dalam, pasti ada SK-nya juga ya, atau ada surat penunjukannya. Jadi tidak masalah bahwa ini berita acaranya ditandatangani oleh PLH ataupun PLT dari kepala satker masing-masing. Seperti itu. Mungkin yang menjadikan perhatian untuk berita acara itu saja. Nanti di dalam board format BAI dan petunjuk pengisian BAI dan lampiran BAI ini, Bapak dan Ibu juga nanti akan menemukan format-format surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh KPB. Jadi nanti mohon
diisi dan ditandatangan oleh KPB masing-masing seperti itu. Nah ini ya, ada surat keterangan, kemudian ada surat pernyataan juga seperti itu. Nanti mohon untuk disesuaikan atau diisi masing-masing. Kemudian di mana saya dapatkan file itu? Untuk file BAI ini, Bapak dan Ibu sekalian, di surat nomor 2510 kami sudah memberikan link Rupawan. Nah, di dalam link Rupawan itu Bapak Ibu bisa melakukan download, ini ada ya, formatnya di paling bawah. Jadi setelah Bapak dan Ibu selesai untuk melakukan inventarisasi, itu kan diminta untuk mengupload ke link Rupawan. Nah, di dalam link Rupawan itu pun kami sudah memberikan format BAR atau format berita acara inventarisasi dan petunjuk pengisiannya, juga format BAI-nya, kemudian PIC dari masing-masing wilayah. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan kesulitan, di sini ini sudah ada daftar PIC-nya, kemudian format BAI, lampiran BAI, dan surat 2510 yang menjadikan dasar dari inventarisasi ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa di-download dari link Rupawan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke penjelasan lampiran berita acara inventarisasi. Untuk berita acara inventarisasi, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke lampiran? Bu Rina. Ada? Bu Rina. Ini yang tadi. Assalamualaikum Bu Rina. Sepertinya nggak ada ya, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke lampiran. Izin sejenak Ibu Rina sebelum diteruskan. Baik, Bapak Ibu di sini di format lampiran BAI PHU, nanti Bapak dan Ibu akan menemukan format-format dari lampiran pendukung berita acara inventarisasi. Yang pertama di sini ada kertas kerja inventarisasi tanah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal melakukan pengisian untuk wilayahnya, Bapak dan Ibu ada di wilayah mana, kemudian di sini diminta kode UAK KPB, nanti diisikan kode UAK KPB Bapak Ibu sekalian. Berikut nama UAK KPB. Saya rasa untuk 1, 2, 3 tidak ada masalah. Kemudian untuk nomor nanti diisi nomor urutannya ya. Ini untuk urutan pengisiannya ada berapa tanah, umpamanya ada 5, seperti itu. Kemudian untuk kode lokasi ini diisi apa Bapak Ibu sekalian? Untuk kode lokasi ini Bapak dan Ibu bisa mengisikan apabila Bapak dan Ibu memiliki unit akuntansi pembantu. Jadi di bawah Satker itu namanya ada yang pakai unit akuntansi pembantu Satker, sehingga bisa melakukan penginputan kode lokasinya. Tapi umumnya kalau di PHU sepertinya tidak ada ya, yang sudah mengirimkan ini banyak yang tidak memiliki unit akuntansi pembantu di bawah Satker. Kemudian untuk kode barang, Bapak dan Ibu bisa memberikan kode barang yang ada di Sakti. Ini kode yang panjang ya, namanya 20101040002. Nah, ini dimasukkan di kode barang ini. Kemudian NUK diisi dengan nomor urut pendaftarannya yang diinventarisasi ini NUK berapa, seperti itu. Kemudian ini tadi kita mulai dari kertas kerja inventarisasi karena Bapak dan Ibu nanti memulainya itu adalah memulai dari yang merupakan hasil inventarisasi dulu ya. Ini kenapa harus dimulai dari hasil inventarisasi supaya nanti bisa ketemu mana yang BA05, mana yang BA06 seperti itu. Jadi kita bergeraknya dari hasil inventarisasi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kemudian untuk nama barang diisi dengan nama barangnya berupa apa nih? Kalau tanah biasanya tanah bangunan kantor pemerintah gitu ya.
Diisi seperti itu, kemudian merek tipenya ini apa nih? Kalau untuk tanah biasanya nggak ada merek dan tipenya ya, tapi dijelaskan aja tanah untuk perkantoran atau seperti apa penggunaannya. Kemudian tanggal perolehan ini sudah cukup jelas, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di KIP atau yang paling lengkap itu Bapak dan Ibu bisa melihat di Siman ya. Saya rasa kalau di Siman ini informasinya yang ditayangkan sudah cukup lengkap. Di situ ada tanggal perolehan, lokasi, luas, nilai perolehan. Kemudian untuk status inventarisasinya ini nanti Bapak Ibu isi apa? Ini diisi dengan status inventarisasinya apakah tanahnya ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, itu. Ini nanti untuk status inventarisasi. Kemudian untuk kondisinya apakah baik, rusak ringan atau rusak berat. Kemudian untuk dokumen kepemilikan saya rasa nggak ada masalah ya, nanti bisa dijelaskan di sini untuk jenisnya ini apa, namanya SHM atau SHP ini bisa jelaskan di sini. Atas namanya siapa? Apakah atas nama pemerintah sudah atas nama pemerintah RI Kementerian Agama atau masih atas nama Satker seperti itu. Atau mungkin ada yang masih SHM. Nah, ini nanti bisa dijelaskan di sini. Kemudian nomornya nomor berapa? Nanti kalau untuk nomor sertifikatnya itu dilihat di halaman awal dari sertifikat ya Bapak dan Ibu ya. Di situ nanti ada keterangannya SHP nomor umpamanya 0035. Nah, seperti itu. Berarti nomornya adalah nomor 0035. Nah, kemudian luas yang ada di sertifikat ada berapa? Nah, ini juga diisi dengan luasan yang ada di sertifikat. Nah, sebelum Bapak dan Ibu melakukan invent di surat nomor 2379, Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan updating. Artinya Bapak dan Ibu sebelum invent itu sudah diminta untuk melakukan pemutakhiran data. Di dalam situ sudah dijelaskan bahwa untuk tanah-tanah yang mungkin luasannya belum sesuai agar segera disesuaikan. Seperti itu. Sehingga nanti tidak ada pertanyaan kalau bagaimana kalau sertifikat tanahnya dengan yang dicatat itu berbeda. Karena di dalam surat invent saya rasa sudah jelas di 2379 Bapak dan Ibu diminta untuk segera melakukan pemutakhiran. Baik itu menambahkan lokasi dan sebagainya itu sudah cukup jelas ya. Nanti bisa dilihat lagi di surat nomor 2379. Kemudian untuk status sengketanya ini apakah ini tanah masih dalam sengketa atau tidak sengketa nanti bisa disampaikan di sini. Ini untuk KKI tanah ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk di bawah ini sama seperti BAI ya dijelaskan di sini adalah kota, kemudian tanggal, kemudian untuk tim pelaksananya di sini diisi dengan tanda tangan atau diketik tanda tangan tim inventarisasi Satker PHU di Satker Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di KKI bangunan. Untuk KKI bangunan ini hampir sama ya Bapak dan Ibu ya. Hanya saja di sini untuk bangunan kalau tanah kan tidak ada penyusutan. Jadi untuk bangunan di sini Bapak dan Ibu harus memberikan informasi berapa nilai akumulasi penyusutan dan berapa nilai bukunya. Nah ini Bapak dan Ibu bisa melihat di histori BMN masing-masing atau di Siman juga biasanya kalau kita cek itu bisa ada informasi ini bisa ada di sini. Sama manfaat itu udah nggak ada yang dihapus. Bisa manfaat. Untuk status invent dan kondisi sama ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Untuk KKI juga sudah. Untuk KKI JIJ juga hampir sama dengan KKI bangunan. Saya rasa tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya kendaraan bermotor ya. Ini udah dihapus ini. Masa manfaat nomor udah ada. Untuk kendaraan bermotor Bapak dan Ibu sekalian di sini nanti Bapak dan Ibu harus menjelaskan merek dan tipenya itu berupa apa, apakah mereknya sudah cukup jelas ya, namanya Yamaha, kemudian tipenya apa, kendaraan untuk ini kalau tipe itu biasanya apa ya?
ada ya, biasanya bisa dilihat di itu ya, di STNK atau BPKB-nya itu merek tipe itu apa, itu bisa dilihat di BPKB-nya. Nah, ini yang ditayangkan masih belum direvisi. Kemudian ada nomor polisi, kemudian nomor BPKB, kemudian status inven. Ini sama, Bapak dan Ibu menjelaskan status invennya apakah ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu diminta untuk menginvent seluruh BMN baik yang tercatat di neraca maupun yang tercatat sebagai barang ekstra kontable. Nah, mohon izin Bapak Ibu memang sebelumnya di surat kami tidak menjelaskan ya atau belum ada pedoman teknis mengenai BMN yang diinvent. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti perlu melakukan penyesuaian untuk aset-aset berupa PM, ATB, aset lain-lain, KDP, dan persediaan ini nanti bisa menggunakan KKI yang ada di sini ya. Karena untuk contoh KKI kami yang sebelumnya itu hanya tanah, bangunan, JIJ, dan kendaraan bermotor. Nah, ini untuk yang peralatan dan mesin, aset tak berwujud, aset lain-lain, KDP, dan persediaan nanti bisa dibuatkan KKI-nya masing-masing juga. Bagaimana untuk yang sudah 100%, nanti Bapak dan Ibu bisa menyusulkan saja untuk yang belum memberikan ATB, ALL, KDP, dan persediaannya. Karena umumnya yang kemarin kami progres itu masih berupa KKI tanah, bangunan, JIJ, dan kendaraan bermotor. Karena mohon maaf ini juga kemarin baru disampaikan karena setelah kita mendapatkan masukan dari teman-teman di BPK ya bahwa ini juga perlu dibuatkan KKI-nya seperti itu. Sehingga untuk peralatan dan mesin